Jaringan ad hoc, jaringan wireless dengan biaya rendah. Banyak cara untuk menghubungkan perangkat satu dengan lainnya untuk dapat saling hubungan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui jaringan kabel atau nirkabel. Saat ini, jaringan nirkabel atau wireless umumnya lebih banyak diminati. Salah satu jaringan wireless yang bisa Anda coba untuk menghubungkan perangkat Anda dengan yang lainnya adalah jaringan ad hoc. Lalu, apa sih jaringan ad hoc itu? Jaringan ad hoc adalah salah satu jenis jaringan komputer berbasis wireless yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk bisa saling berkomunikasi. Jaringan ad hoc terdiri dari sekumpulan node-node yang terhubung satu sama lain secara langsung tanpa melibatkan perantara seperti access point. Node-node pada jaringan ad hoc memiliki sifat dinamis. Oleh sebab itu, jaringan ad hoc tidak hanya mampu mengirim dan menerima informasi saja, namun sekaligus dapat mendukung jaringan tersebut untuk dimanfaatkan sebagai router. Selanjutnya ada karakteristik jaringan ad hoc. Yang pertama ada limited resources. Karena jaringan ad hoc merupakan jaringan wireless, maka jaringannya pun dibatasi oleh masalah daya dan kapasitas memori. Yang kedua ada dynamic topology. Routing protokol memiliki masalah yang lebih kompleks dibandingkan dengan jaringan kabel yang memiliki node tetap. Yang ketiga ada multiple wireless link. Node-node pada jaringan ad hoc memiliki sifat mobility, sehingga terdapat beberapa interface yang terhubung dengan node lainnya. Berikut jenis-jenis jaringan ad hoc. Yang pertama ada wireless ad hoc network atau disingkat WANET. Merupakan jaringan ad hoc yang ada di dalam jaringan nirkabel pada perangkat komputer dan laptop. Cara kerja dari WANET hampir sama seperti klien dan server di mana perangkat komputer dapat mengirim, menerima, sekaligus menghasilkan data. Konektivitas sangat berpengaruh dalam penentuan persebaran node. Yang kedua ada Mobile Ad Hoc Network atau disingkat MANET. Adalah jaringan ad hoc yang dipakai pada perangkat mobile seperti telepon seluler. MANET dapat terhubung ke segala penjuru secara bebas. Oleh karena itu, penyebarannya sering berubah dan diteruskan ke lalu lintas jaringan yang tidak terkait. Yang ketiga ada Vehicular Ad Hoc Network atau VANET. Adalah jaringan ad hoc yang bekerja dari satu kendaraan dan berfungsi sebagai alat komunikasi antar kendaraan atau antara kendaraan yang ada di pinggir jalan. Yang keempat ada Internet Based Mobile Ad Hoc Networks atau IMANET. Adalah jaringan ad hoc yang menjembatani node bergerak dengan node internet gateway. Penerapannya dapat dilihat pada jaringan infrastruktur suatu wilayah atau perkotaan. Selanjutnya adalah macam-macam protokol jaringan ad hoc yang dilihat dari berbagai sudut pandang. Berdasarkan mekanisme update informasi routing, yang pertama ada Table Driven Proactive Routing. Jenis protokol ini memelihara daftar rute tujuan baru dengan mendistribusikan tabel perutian secara berkala ke seluruh jaringan. Kerugian utama dari algoritma ini adalah 1. Jumlah masing-masing data untuk pemeliharaan. Yang kedua, reaksi lambat pada restrukturisasi dan kegagalan. Yang kedua ada protokol On-Demand Reactive Routing. Jenis protokol ini menemukan rute sesuai permintaan dengan memenuhi jaringan dengan paket permintaan rute. Kerugian utama dari algoritma ini adalah 1. Waktu latensi tinggi dalam pencarian rute. Yang kedua, kapasitas yang terlalu penuh dapat menyebabkan penyumbatan jaringan. Yang terakhir ada hybrid, yaitu gabungan proaktif dan reaktif. Dengan jenis protokol ini, pilihan perutian proaktif dan reaktif bergantung pada tingkat hierarki di mana sebuah node berada. Perutian awalnya dibuat dengan beberapa rute proaktif. Kemudian melayani permintaan dari node yang diaktifkan melalui flooding reaktif di tingkat yang lebih rendah. Kerugian utama dari algoritma ini adalah 1. Keuntungan tergantung pada kedalaman skema bersarang dan pengalamatan. Yang kedua, reaksi terhadap permintaan lalu lintas bergantung pada parameter missing. Selanjutnya, berdasarkan kegunaan informasi sementara dalam routing, yang pertama ada penggunaan informasi temporal terdahulu. Routing dan pemilihan jalur didasarkan pada informasi status link yang dahulu dan dihubungkan dengan informasi status link pada saat dilakukan routing saat itu juga. Yang kedua ada penggunaan informasi temporal masa depan. Routing dan pemilihan jalur didasarkan pada perkiraan status link yang bakal muncul di masa depan.
terjadi, terdapat trial dan error dalam menggunakan routing jenis ini. Yang terakhir ada penggunaan node lifetime. Informasi yang berkaitan dengan bagian masa baterai, prediksi dari lokasi, dan ketersediaan link. Selanjutnya ada berdasarkan topologi routing. Yang pertama ada flat topology routing protocol. Menggunakan skema pengelampatan flat yang mirip seperti IEEE 802.3 lens dengan menggunakan mekanisme pengelapan global yang unik pada setiap nodes. Selanjutnya ada hierarchical topology routing protocol. Menggunakan skema pengelamatan yang berkaitan dengan hierarki logis pada jaringan dan digunakan berdasarkan informasi geografis atau dapat juga didasarkan jarak hub. Yang terakhir, berdasarkan pemanfaatan sumber daya tertentu. Yang pertama ada power aware routing, bertujuan untuk meminimalkan daya baterai. Pada protokol ini, portabilitas node wireless menjadi penting karena bertujuan untuk menjaga ukuran baterai. Yang terakhir, geographical information assisted routing, mengurangi overhead control secara efektif dengan memanfaatkan informasi geografis yang tersedia. Berikut penjelasan penerapan jaringan ad hoc pada kehidupan sehari-hari. Di sini kami mengangkat penerapan jaringan VANET atau Vehicular Ad Hoc Networks. Pertama, apa sih latar belakang masalahnya? Kecelakaan di jalan raya marak terjadi, dan menurut data statistik, mayoritas disebabkan oleh kesalahan manusia atau human error. Dan terdapat fakta jika 60% kecelakaan tersebut dapat dihindari jika pengguna jalan diperingatkan paling tidak setengah detik lebih awal dari kejadian. Lalu, solusi apa yang ditawarkan? Penggunaan VANET yang mana membolehkan kendaraan di jalan raya saling berbagi data dan informasi mengenai kondisi kendaraan tersebut di jalan raya. Jadi konsepnya seperti ini. Jika terjadi suatu kecelakaan atau rem mendadak pada suatu kendaraan tersebut dapat mengirimkan informasi ke kendaraan lainnya. Dengan mengetahui informasi tersebut, kendaraan lain dapat mempersiapkan lebih dini untuk langkah antisipasi kecelakaan. Lalu, apa saja komponen VANET? Yang pertama ada Stringent QoS Requirements, standar layanan untuk kendaraan saling bertukar data. Yang kedua ada MAC Protocol. MAC Protocol menyediakan layanan broadcast pesan dengan akses terikat. Selain itu, MAC Protocol menyediakan tingkat tabrakan data yang ditransmisikan dengan minimal. Dengan menggunakan MAC Protocol berbasis TDMA, membolehkan kendaraan menggunakan channel yang sama tanpa mengganggu transmisi data dari kendaraan lain. Apakah VANET memiliki isu-isu? Ya. Isu-isu VANET di atas. Yang pertama, access collision dan merging collision, suatu kejadian di mana kendaraan menggunakan time slot yang sama saat berkirim pesan. Oleh karena itu, diciptakanlah TDMA MAC protokol yang lebih efisien, yaitu DTM MAC atau TRPM yang menyediakan TDMA dengan performa lebih tinggi untuk tingkat tabrakan rata-rata pada end-to-end delay dan jumlah hops. Berikut penerapan VANET untuk lalu lintas kendaraan. Diharapkan dapat menekan angka kecelakaan dengan signifikan. Terima kasih.